Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Rahma dengan NIM C1022137 dari 14 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi aspek keperlakuan pada audit internal pada mata kuliah akuntansi keperlakuan dengan dosen penyempu yaitu ada Bapak Dr. Wilmi Kapetra, STMSI, dan Ibu Dr. Wira Lestari, STMSI. Langsung saja pada materi. Yang pertama ada pendahuluan. Audit pada saat ini telah menjadi bagian penting dalam dunia akuntansi, khususnya aspek-aspek yang terkait dengan proses pengambilan keputusan dan aktivitas auditor dalam mempertimbangkan suatu sebelum mengambil keputusan. Terdapat banyak hal yang dapat dipertimbangkan sebagai data pendukung dalam pengambilan keputusan yang mengarah pada aspek keperilakuan auditor. Salah satu karakteristik yang membedakan akuntansi publik dengan auditor internal berkaitan dengan keterkaitan secara pribadi. Akuntan publik terikat dengan catatan suatu organisasi dan prinsip-prinsip akuntansi yang dibangun oleh badan profesi akuntansi. Sebaliknya, auditor internal terkait dengan aktivitas-aktivitas manajemen dan orang-orang yang menjalankan operasi organisasi. Lalu ada motivasi pihak yang diaudit. Dalam teori motivasi, dikenal dengan 5 kebutuhan pokok Maslow. Dua dari kebutuhan pokok tersebut adalah keinginan untuk menjadi bagian dari organisasi dan kebutuhan untuk diterima dan dikenal, sehingga dapat melayani auditor internal secara baik. Yaitu ada kebutuhan menjadi bagian dari organisasi. Bagian audit merupakan bagian dari suatu organisasi yang berdedikasi untuk memberikan operasi organisasi tersebut. Pihak yang diaudit dapat dijanjikan bahwa pendapat mereka akan diterima dan dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam pertimbangan keseluruhan manajemen guna memperbaiki kondisi operasi organisasi. Para auditor diminta untuk mendekati pihak yang diaudit dengan bahasa yang memperkuat kebutuhan ini dan potensi penyelesaian serta mempercayai pihak yang diaudit untuk membantu atau mengambil bagian atas pencapaian tujuan dari pekerjaan audit sekarang. Lalu menghormati diri sendiri dan orang lain. Kebutuhan akan rasa hormat ini dapat dikaitkan dengan keyakinan pihak yang diaudit untuk bertindak langsung dalam kerjasama dengan staf audit untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang bermasalah, membantu dalam investigasi terhadap kinerja, serta mengembangkan tindakan-tindakan koreksi. Lalu ada hubungan dengan gaya manajemen. Terdapat 4 gaya manajemen. Secara umum, keempat gaya manajemen tersebut yaitu gaya mengarahkan, yang kedua gaya melatih, ketiga gaya mendukung, dan yang keempat gaya mendelegasikan. Masing-masing gaya manajemen tersebut mempunyai perbedaan yang luas dari semuanya, mencerminkan filosofi serta pendekatan manajemen terhadap para manajer. Dari keempat gaya tersebut, gaya pertama dan gaya terakhir merupakan gaya terpenting untuk didiskusikan. Pada gaya pertama, aturan-aturan manajemen dipatuhi secara ketat. Auditor seharusnya tidak membuat ikatan-ikatan dengan staf tanpa persetujuan manajemen. Lalu ada perubahan manajemen. Salah satu masalah terbesar yang dimiliki oleh auditor adalah menjual. Perubahan-perubahan yang akan dijalankan melalui implementasi dan temuan audit, ilmu sosial telah mengidentifikasikan sejumlah alasan mengapa orang tidak menginginkan perubahan metode operasi mereka. Ada 3 hal yang mungkin merupakan faktor penting yang menimbulkan keengganan untuk melakukan perubahan. Yang pertama yaitu ketakutan terhadap apa yang tidak diketahui, yaitu apa yang akan dibawa oleh perubahan tersebut, lalu aspek birokrasi dari kenyataan perubahan, baik secara horizontal maupun vertikal.
Yang ketiga yaitu SPSO. Dengan adanya perubahan, maka metode sekarang dianggap tidak efisien atau tidak layak. Lalu ada pengelolaan konflik. Konflik adalah suatu karakteristik yang kerap kali terjadi pada proses audit. Konflik seringkali membantu pencapaian tujuan audit, tetapi jika tidak ditangani lebih awal, maka konflik akan menjadi lebih tajam dan luas. Konflik dapat terjadi dalam hal-hal seperti berikut. Yang pertama, lingkup seperti terhadap manajemen. Yang kedua, tujuan sebagaimana terhadap auditor eksternal. Yang ketiga, tanggung jawab seperti layanan manajemen. Yang keempat, yaitu nilai dominan atau persepsi terhadap peran audit dari kacamata pihak yang diaudit. Dalam bidang akuntansi, konflik dapat terjadi antara auditor yang cenderung mempertahankan profesionalismenya dan pihak yang diaudit yang cenderung mempertahankan lembaga atau keinginannya. Lalu ada masalah-masalah hubungan. Break dan Leeds mempunyai daftar konsep yang akan membantu untuk memperlakukan orang dengan lebih baik. Konsep-konsep tersebut, yang pertama terdapat variasi umum dalam kemampuan dan sifat-sifat dasar individu. Oleh sebab itu, auditor harus mempertimbangkan dalam kaitannya dengan karyawan pihak yang diaudit. Lalu yang kedua, keberagaman perasaan-perasaan dan emosi, sehingga auditor harus mengidentifikasi keberagaman perasaan dan mencoba menangani hal tersebut secara efektif. Yang ketiga, keberagaman persepsi. Staf pihak yang diaudit tidak memandang dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh staf audit. Yang keempat, ukuran kelompok pihak yang diaudit dapat berpengaruh pada hubungan. Auditor diharuskan untuk memodifikasi pendekatan secara teknis ketika menghadapi kelompok yang lebih luas. Lalu yang terakhir yaitu ada pengaruh dari berbagai situasi operasi sebagai suatu variasi akhir. Ada selanjutnya karakteristik umum individu. Break and Read 1982 juga telah membuat suatu daftar mengenai karakteristik kelompok individu dari orang-orang berat berada dalam berbagai tindakan. Auditor harusnya mempertimbangkan hal kepribadian, sikap, dan aktivitas. Pengetahuan dan pertimbangan atas perbedaan ini dapat membantu untuk memastikan hubungan yang lebih harmonis. Pada umumnya, sifat yang muncul pada berbagai tindakan dalam setiap individu dari pihak yang diaudit. Lalu ada kesadaran pada diri sendiri. Dalam suatu situasi di mana terdapat banyak hubungan interpersonal, sebagaimana yang terdapat di dalam audit internal, merupakan hal yang penting untuk melayani dan memegang teguh keseimbangan, serta untuk memandang diri sendiri sebagaimana orang lain memandangnya. Beberapa elemen utama dari aspek yang terpenting kondisi ini yaitu yang pertama, adanya pengetahuan terhadap kekuatan dan kelemahan orang lain dalam berhubungan secara mental, fisik, dan karakteristik pribadi. Yang kedua, rasa memilih terhadap produktivitas dan kepuasan kelompok kerja. Yang ketiga, kesadaran terhadap perintah dasar dalam lingkungan relatif yang dimiliki seseorang di mana orang tersebut harus menyesuaikan diri dengan kelompok organisasi yang luas. Suatu keinginan untuk melayani kebutuhan-kebutuhan orang lain, suatu perasaan memiliki atas produktivitas yang didasarkan pada ego seseorang. Suatu perasaan terpadu yang berasal dari kepercayaan bahwa seseorang berpartisipasi dalam suatu lingkungan secara etis. Selanjutnya, komunikasi secara efektif. Komunikasi ini terdiri atas wawancara, musyawarah, laporan lisan, laporan tertulis. Perintah seorang auditor dengan menggunakan komunikasi yang efektif merupakan cara yang positif untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dalam menjalankan audit. Yaitu ada menghadapi banyaknya oposisi. Terdapat tiga jenis pokok dari banyaknya oposisi. Yang pertama, suatu indikasi yang menunjuk kurang pentingnya audit. Yang kedua, pihak yang diaudit bertindak dalam suatu gaya konfrontasional. Dan yang ketiga, yaitu pihak yang diaudit
menolak untuk mengambil berbagai tindakan selama atau secara audit. Lalu ada pelaksanaan audit partisipatif. Telah menjadi suatu hal yang umum dalam audit bahwa inti dari kinerja audit yang baik berasal dari pendekatan keperilakuan. Elemen keperilakuan tersebut meliputi pada awal audit, tanyakan pada pihak yang diaudit bidang mana yang akan diaudit, lalu bangun suatu pendekatan kerjasama dengan staf pihak yang diaudit dalam menilai, lalu memperoleh persetujuan dan rekomendasi untuk tindakan koreksi. Yang keempat itu dapatkan persetujuan atas isi laporan, dan yang kelima memasukkan informasi nyata pada laporan audit. Partisipasi di dalam audit membantu memecahkan berbagai permasalahan dan mengkoordinasikan tindakan korektif. Seluruh keberhasilan di atas tergantung pada kreditabilitas auditor atas kejujuran. Lalu ada pelaksanaan audit partisipatif, yaitu ada penggunaan pengetahuan keperilakuan dalam audit. Secara umum, penanganan keperilakuan organisasi adalah akibat dari berbagai hal, yaitu yang pertama kondisi pada umumnya, kualitas dari struktur pengelolaan internal, yang kedua motivasi atau kebutuhan dari karyawan kantor untuk membentuk etika dan kejujuran, lalu sikap atas dasar karakteristik pribadi dari seluruh tingkat karyawan. Selain masalah-masalah perilaku pihak yang diaudit, auditor internal juga perlu memahami budaya organisasi. Porter et al. 1985 dikatakan bahwa budaya organisasi mempengaruhi sikap dan perilaku auditor. Baik, sekianlah presentasi saya pada hari ini, yaitu mengenai materi aspek keperilakuan pada audit internal. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.